Selamat datang untuk mata kuliah Jaringan Komputer D3 Teknik Telekomunikasi. Topik kita kali ini akan membahas terkait mengenai pengenalan OSI layer dan TCP IP model. Elemen komunikasi kita bagi menjadi 3 buah bagian. Jadi yang pertama itu ada message source atau sender, pengirim. Yang kedua kita sebut dengan destination source atau penerima. Dan yang ketiga itu harus ada channelnya atau harus ada kanalnya, medianya. Bahkan ada sumber yang menyebutkan ada satu elemen lagi, jadi ada 4 elemen. Memang ini tidak umum, tapi ini menjadi bagian yang terpenting. Apa satu elemen lagi? Yaitu adalah isinya. Jadi yang keempat kita sebut dengan message itu sendiri. Jadi proses komunikasi adalah proses pengiriman informasi dari satu pengirim yang diterima dengan menggunakan media ke pengirim lainnya dengan menggunakan metode komunikasi yang berbeda. Untuk proses komunikasi, data akan dibagi menjadi beberapa bagian menjadi yang lebih kecil. Jadi prosesnya kita sebut dengan segmentation and reassembly kembali. Jadi proses mempartisi data menjadi hal-hal yang lebih kecil. Seperti kita ketahui, dari proses data maka akan berlanjut ke proses segmen. Dari segmen akan berubah menjadi paket, dari paket akan berubah menjadi frame, dan dari frame akan menjadi satuan terkecil yang kita sebut dengan bit. Bit kita ketahui merupakan bilangan biner yang terdiri dari 1 dan 0. Apa tujuannya? Jadi tujuannya adalah untuk bisa berkomunikasi dengan komunikasi yang berbeda dengan menggunakan konsep multiplexing. Kemudian kita akan mampu meningkatkan reliability network. Dengan menggunakan paket data yang lebih kecil, maka jalur komunikasi tidak hanya satu, tapi bisa beberapa jalur yang bisa dikomunikasikan. Nah, jadi dengan adanya segmentasi juga akan menambahkan level dari multiplexing. Kita bisa memberikan addressing, header, labeling, sending, receiver, source, dan lain sebagainya. Setiap message yang dipartisi menjadi kecil nanti akan dibangun kembali di sisi penerima, kita sebut dengan proses dekapsulasi. Dengan proses seperti ini, maka perbedaan model jaringan baik itu di lapangan akan menggunakan optik, baik menggunakan kabel, wireless, dan lain sebagainya, itu bisa terwujud. Sementara untuk komponen dari sebuah network itu kita bagi menjadi 3 buah bagian. Yang pertama adalah devices itu sendiri, perangkat itu sendiri. Contohnya kita sebut dengan PC, bisa kita sebut juga dengan telepon misalkan, bisa disebut dengan komputer, laptop, handset, dan lain sebagainya. Sementara media ini kita sebut juga dengan media di sini bisa menggunakan kabel atau menggunakan wireless. Dan yang terakhir adalah menggunakan service itu sendiri, berupa perangkatnya adalah software. Jadi apakah itu software yang digunakan untuk komunikasi? Sudah sangat banyak saat ini. Nah, itu merupakan komponen dari network. Sekarang kita bahas satu persatu dari komponen network itu sendiri. Yang pertama kita definisikan terkait mengenai end device. End device kita sebut juga sebagai host, node, PC, atau end device itu sendiri banyak sekali definisi-definisinya. Host device biasa kita sebut juga sebagai sender atau receiver.
Jadi host merupakan dia yang mengirimkan data atau menerima data. Itu yang kita sebut dengan host. Jadi host dapat bertindak sebagai klien ketika dia meminta sebuah data. Host kita bisa sebut dengan server ketika dia mengirimkan sebuah data. Atau host juga bisa bertindak sebagai keduanya, bisa bertindak sebagai klien dan juga bisa bertindak sebagai server. Ada yang disebut dengan intermediate device. Apa itu? Kita sebut dengan network access device. Apa itu? Seperti hub, switch, dan juga wireless access point. Ada yang disebut dengan internetworking device, kita sebut dengan router, komunikasi server, dan modem. Ini merupakan contoh dari intermediate device. Dan ada security device seperti firewall. Jadi firewall itu nanti bisa berbentuk sebagai router. Ada kalau router Cisco namanya PIX-AXA, atau PC juga bisa kita buat sebagai firewall. Jadi fungsi dari intermediate adalah untuk meregenerate dan retransmit data signal, terus untuk memaintain informasi, untuk menentukan jalur mana yang mau digunakan, untuk menentukan direct dan lain sebagainya. Ya, fungsi dari ini adalah sebagai backbone komunikasi. Tidak terkecuali juga adalah untuk quality of service. Network media. Jadi tipe dari media nanti kita bagi menjadi 3 bagian. Ada yang sifatnya metalik dengan menggunakan kabel, ada yang sifatnya glass menggunakan plastik fiber, contohnya adalah fiber optik, dan juga ada yang menggunakan wireless transmisi. Nah, contoh yang digunakan untuk metalik misalkan dia mengirimkan electric impulse, sementara fiber optik dia akan mengirimkan sinar cahaya yang dikirimkan, sementara wireless yang akan dikirimkan apa? Elektromagnetik. Jadi kalau metalik itu adalah electrical impulse, fiber optik adalah signal dari sebuah pulsa cahaya, sementara wireless adalah gelombang elektromagnetik yang dipancarkannya. Bagaimana kita menentukan tipe dari media yang mau kita gunakan? Itu harus memperhatikan terkait mengenai jarak yang pertama. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah keputusan yang salah. Untuk dari sisi kecepatan, dari ketiga ini optik merupakan perangkat yang paling cepat. Akan tetapi dari sisi harga ini pun juga menjadi yang sangat mahal. Terus pertimbangan selanjutnya adalah environment, lingkungan sekitar. Terus jumlah kebutuhan kecepatan data dan juga biaya yang kita punyai. Ini yang harus diperhatikan. Wireless akan sangat mudah implementasinya, tapi range jarak yang digunakan juga tidak terlalu luas, beda dengan yang kabel. Topologi berdasarkan geografis kita bagi menjadi 3 buah bagian sebenarnya. Jadi ada local area network, ada metro area network, dan juga wide area network. Jadi local area network merupakan sekumpulan dari sebuah network yang sifatnya masih dalam sebuah jaringan yang sama. Sementara wide area network merupakan kumpulan dari berbagai macam service provider yang bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Ciri dari penggunaan local area network adalah kabel dari UTP, sementara ciri dari wide area network dilambangkan dengan kabel dari serial. Ini merupakan topologi jaringan internet dengan menggunakan konsepnya one wide area network. Network representasi. Jadi ini merupakan lambang-lambang yang sifatnya sudah umum. Ini adalah desktop, laptop, server, IP phone. Ini LAN media, ini adalah wireless media. Ada LAN switch, ada firewall, router, wireless router, cloud, WAN media. Ada yang disebut dengan network interface card. Jadi yang digunakan untuk proses komunikasi jaringan
dengan menggunakan NIC. NIC sangat ragamnya, banyak sekali. Ada yang model dari PCI CIA, ada yang menggunakan PCI Express, ada yang menggunakan modem, ada yang menggunakan Ethernet card, dan lain sebagainya. Perlu sebuah aturan yang digunakan untuk komunikasi satu dengan komunikasi yang lainnya. Jadi jangan sampai sebuah vendor membuat sebuah aturan tersendiri. Seperti halnya Apple dulu membuat sebuah komunikasi dengan menggunakan Apple Talks. Artinya ini hanya proprietary milik Apple. Apple berkomunikasi dengan mesin Apple dapat berkomunikasi, akan tetapi Apple ke IBM itu tidak bisa berkomunikasi. Oleh karena itu harus ada standar yang dibuat untuk menyatukan berbagai macam aplikasi yang digunakan. Oleh karena itu, ini merupakan industri-industri yang membuat sebuah standar seperti IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineer, atau juga bisa kita, dan juga Internet Engineering Task Force. Terus ada ITU yang membuat sebuah standar-standar. Protokol-protokol aplikasi yang digunakan seperti HTTP, TCP, IP, dan Ethernet. Ini merupakan model dari TCP, IP. Apa sih kenapa harus ada sebuah standar yang dilakukan oleh OSI layer? Jadi keuntungannya adalah kita dapat dengan mudah untuk mendesain sebuah jaringan, kita dapat dengan mudah melakukan pencegahan terhadap troubleshooting ketika terjadi permasalahan di jaringan. Protokol model nanti dibagi menjadi dua buah bagian. Jadi yang pertama itu ada yang sifatnya TCP/IP model, dan yang kedua adalah OSI layer model. Keduanya hampir sama. Yang jadi catatan, OSI model merupakan sebuah tingkatan dalam model de jure, biar gampang untuk kita pelajari. Sementara secara realnya TCP/IP model merupakan standar secara de facto yang ada di konfigur di jaringan. Berikut merupakan model dari OSI layer. OSI layer kita bagi menjadi 7 buah bagian. Mulai yang paling rendah adalah layer physical, yang kedua data link, network, transport, session, presentation, dan yang terakhir adalah application. Masing-masing dari 7 layer ini mempunyai fungsinya masing-masing. Kita lihat di sisi layar paling atas, aplikasi merupakan yang menghubungkan antara manusia dengan komputer. Jadi dengan adanya aplikasi ini adalah membantu manusia untuk mengirimkan data melalui jaringan. Presentasi merupakan contoh dari aplikasi yang untuk representasikan data. Misalkan tanpa adanya aplikasi video player, kita tidak bisa melihat sebuah video di dalam komputer. Ketika kita tidak menggunakan image viewer, maka kita tidak bisa melihat sebuah gambar yang ada di komputer. Untuk bisa melihatnya, kita butuh yang namanya slide presentasi layar. Layer kelima merupakan session layer. Session layer digunakan untuk sebagai gerbang untuk memanage, terminate, dan berkomunikasi antara dua host yang berbeda. Transport digunakan untuk melakukan segmentasi dan pengiriman data. Network. Jadi network merupakan pengiriman jaringan dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Data link. Jadi data link sebagai proses untuk mendeteksi adanya error, flow control, quality of service, dan lain sebagainya. Physical lebih bermain ke arah
fisik, jadi electrical, mechanical, bit 1-0, voltage level, timing of voltage, semuanya letaknya ada di physical. Sementara TCP/IP model hanya dibagi menjadi 4 buah bagian, ada network access, internet, transport, dan aplikasi. Jadi fungsinya ini akan sama dengan OSI layer model. Hanya saja network access ini sama dengan di lapis 1 dan lapis 2. Internet ini di OSI layer dengan lapis 3. Transport ini adalah lapis ke-4. Application di OSI layer adalah di TCP/IP model menghandle layer 5, 6, dan 7. Nah, ini berikut kira-kira perbandingan antara model OSI layer sebelah kiri dengan model net TCP/IP di sebelah kanan. Proses enkapsulasi terjadi antara lapis paling atas dari lapis 7 menuju ke lapis bawah. Sementara ada proses yang disebut dengan dekapsulasi dibalik dari proses yang paling bawah ke proses yang paling atas. Hal yang perlu diperhatikan ada proses pengiriman data, pengiriman segmen, paket, frame, dan juga bit. Kita lewat saja. Jadi ini merupakan contoh dari header pengalamatan di protokol data unit. Terima kasih.